Sebelumnya, setelah Hansen rubah perak dan Queen sampai di darat yang pantai pasirnya putih, Hansen dan Queen pun menemukan sebuah shelter dan juga sebuah gunung pilar langit. Hansen segera berteleportasi kembali ke aliansi. Terlihat di sana ada Jianren yang terlihat sangat khawatir karena Hansen telah pergi selama beberapa waktu. Dia sangat terkejut saat melihat Hansen kembali dan dia melakukan yang terbaik untuk mengesampingkan betapa sedihnya dia. Hansen pun menghiburnya. Jianren kesal bukan karena dia pergi begitu lama, tetapi karena dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja atau tidak. Setelah Hansen selesai menghibur Jianren, Shen kembali ke tempatnya. Hansen melakukan penelitian lebih lanjut tentang Gunung Sky Pillar, sehingga dia bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mencari baut untuk busur super God-nya. Setelah mencari beberapa saat, Hansen mengerutkan alisnya. Orang-orang baru ini melaporkan melihat bis aneh di sana, mengendarai awan merah di sekitar Gunung Pilar Langit. Dilihat dari laporan yang menunjukkan bahwa itu adalah bis super God. Saat Shen selesai dengan penelitiannya tentang Gunung Pilar Langit, tiba-tiba komunikatornya berdering. Itu dari Juting yang tiba-tiba berteriak mengabarkan kepada bos Shen bahwa ada yang tidak bagus. Shen pun terkejut dan bertanya apanya yang tidak bagus. Pulau misteri, ada pulau misteri di lembah es. Bos, ada di mana? Cepat kembali. Jika tidak, orang lain akan berusaha mengklaim manfaatnya, ungkap Juting dengan wajah paniknya. Hansen membeku sebentar, mengetahui mengapa Juting terburu-buru menghubunginya. Pulau misteri di sini berbeda dari yang ada di tempat Swakadewa pertama. Pulau misteri pasti memiliki tempat perlindungan roh kelas kerajaan yang terletak di atasnya. Jika ya, kemungkinan sesuatu yang baik ada di sana sangat tinggi. Setelah berbicara dengan Juting, Yang Manli juga menelpon Shen. Dia berbicara sebentar dan mengungkapkan keinginannya agar Hansen tetap bersedia dan bersiap untuk apa yang akan terjadi yang akan datang. Namun tidak ada yang bisa dilakukan Hansen saat ini karena dia berada di dekat pantai Whetstone. Kembali ke lembah es dalam waktu sesingkat itu akan terbukti sangat sulit. Bahkan kembali dalam waktu 1 bulan akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Setelah menyelesaikan diskusinya dengan Manli, Hansen menelpon Huang Pufingking. Dia ingin membeli peta darinya, peta yang akan membimbingnya kembali ke lembah es. Kau berada di pantai Whetstone? Kau benar-benar berada di sana? Ujar Pinking sedikit terkejut. Apakah mengejutkan? Aku ada di sini, di Whetstone, ungkap Hansen menatap dengan aneh. Kalau begitu, kamu seharusnya berada di dekat Whetstone Shelter kan? Tutur Pinking. Ya, apa kau juga berada di sini? Tanya Hansen. Ya, aku di sini. Tunggu aku di Whetstone Shelter selama 2 hari dan aku akan datang menemuimu, jawab Pinking yang tiba-tiba langsung menutup telepon. Hansen terkejut dan merasa sedikit terhina. Shen berkata pada dirinya sendiri, kamu tidak harus menutup telepon begitu cepat. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memberitahumu bahwa Queen bersamaku. Setelah itu 2 hari kemudian, Pinking tiba tepat seperti yang dia katakan. Melihat Hansen dengan Queen, mata yang indah terbuka lebar dan mulutnya tidak tertutup. Kenapa kalian berdua? Tanya Pinking dengan ekspresi bingung. Aku ingin mengundang Hansen untuk bergabung dengan timku, jawab Queen. Kau mengundangnya ke dalam timmu? Huang Pufingking mengira telinganya rusak sejenak. Queen mengundang seorang ke dalam timnya secara pribadi adalah hal yang sangat langka. Dan Hansen baru berada di Swakadewa kedua selama lebih dari setahun. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Queen ingin mengundang Hansen dalam timnya. Dia mengerti bagaimana tim Queen berfungsi. Orang-orang yang bergabung adalah yang terbaik. Mereka adalah yang terbaik dari mereka yang berhasil membuka kunci gen pertama mereka. Hansen tampaknya tidak memenuhi syarat, tidak peduli ke arah mana kau melihat. Dia menolak, ujar Queen mengungkapkan dengan tegas. Mendengar itu menjadi kejutan besar bagi Huang Pufingking. Dia terdiam dan yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Hansen dengan mata lebar. Queen telah mengundang Hansen untuk bergabung dengan timnya, tetapi Hansen menolaknya. Ini seperti dongeng, tekanan bagi siapapun untuk percaya. Jika bukan karena Queen yang mengatakan ini padanya, dia tidak akan percaya berita itu.
Hansen hanya tertawa dan berkata, Queen hanya bercanda, bukannya aku tidak ingin bergabung, hanya saja ada seseorang di tim yang tidak menginginkan kehadiranku. Oh, Huang Pupingking berpikir ini terdengar lebih bisa dipercaya. Tapi siapa yang akan menolak keinginan Queen? Hansen kemudian dengan cepat menceritakan kisahnya tentang apa yang terjadi ketika posisinya di tim pertama kali disampaikan kepada para anggota, dan penolakan keras Baojun atas pernyataannya. Aku tahu Baojun ini, dia sangat sombong. Selain kakak, dia tidak menganggap serius orang lain. Keberatannya terhadapmu tidak mengejutkan. Huang Pupingking tampak semakin memahami situasinya. Queen yang masih berdiri di sana dan mendengarkan diskusi tiba-tiba berkata, jika kau bersedia bergabung dengan tim, maka aku akan mengusulkan kau sekali lagi. Jika kau ditolak lagi, maka aku akan keluar dari tim dan akan mengikutimu. Pada saat itu, Huang Pupingking ketakutan seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Hansen dan Queen. Dia pikir otaknya terlalu kecil untuk menangani situasi mereka, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sulit membayangkan bahwa Queen dari semua orang akan mengatakan sesuatu yang seperti itu. Setelah itu di pasar Whetstone atau pasar penampungan pasir putih, Huang Pupingking berjalan bersama Hansen menatap Hansen. Aku tahu aku tampan, ujar Hansen dengan sangat pedenya. Hahaha, kau tidak takut kalau tiba-tiba Jianren muncul? Namun aku masih aneh kenapa Queen rela menyerahkan timnya untukmu. Apa yang telah kau lakukan? Tanya Pingking penasaran. Mungkin dia berpikir aku juga sangat tampan dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dariku. Karena itu keinginannya untuk mengikutiku, ungkap Hansen menjawab. Haha, dasar kau, ujar Pingking. Hansen pun juga tertawa dan berbalik untuk melihat toko jiwa bis yang baru saja mereka datangi. Sebelum mendaki gunung, Sen ingin membeli satu jenis baut jiwa bis terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa mendapatkan baut tingkat darah dewa, setidaknya Sen ingin mengambil baut tingkat mutan. Sen pun melihat baut hitam atau anak panah hitam yang secara resmi disebut sebagai baut ular es, dan ujungnya dilapisi dengan zat yang melumpuhkan. Hansen terkejut melihat bahwa baut atau anak panah itu 30% lebih murah daripada jiwa bis tingkat mutan lainnya. Itu benar-benar tampak seperti tidak populer dan hanya sedikit orang yang mau membeli jiwa bisnya. Bagaimanapun jiwa bis panah jauh lebih langka daripada jiwa bis buas itu sendiri. Tanpa banyak basa-basi, Hansen pun membelinya. Setelah itu di suatu tempat, Baojun, Tiandu, dan Lai Zikat melihat Hansen. Baojun dengan tegas mengerutkan keningnya. Baojun tidak mengindahkan kehadiran Hansen dan sama sekali tidak peduli. Dia mendekati Queen dengan tergesa-gesa dan bertanya, apakah Queen baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jawab Queen. Kemudian Queen melihat timnya dan berkata, kalian bisa melihat apa yang mampu dilakukan Hansen terakhir kali. Aku berharap dia bisa bergabung dengan tim kita dan aku ingin mendengar pendapat kalian. Baojun mengerutkan alisnya lagi dan berkata, bukankah ini sudah menjadi bahan diskusi? Mendengar itu, Queen menjelaskan, terakhir kali Sang King masih di sini. Sekarang kita kekurangan anggota. Aku pikir Hansen akan sangat cocok karena dia telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepadaku. Percaya atau tidak, dia sebenarnya telah membuka kunci gennya dan kualitasnya serta sifatnya akan bermanfaat bagi kita semua. Aku tidak berpikir dia membantu. Jika ada, dia memiliki pengaruh negatif pada tim, ujar Baojun. Kemudian melanjutkan untuk memberitahu Queen, Hansen yang meninggalkan tim untuk membantu Queen dan terus berkata seorang yang tidak mengikuti aturan adalah tanggung jawab tim. Inilah mengapa aku sangat menentang keanggotaannya di tim. Aku benar-benar tidak bisa membujukmu. Oke, aku mengerti. Jika hal-hal seperti itu, maka aku akan berhenti, ujar Queen menyatakan pengunduran dirinya tanpa ragu sedikit pun. Baojun, Lai Zikat, dan Tiandu terguncang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Queen keluar dari tim atas nama Hansen. Kita bisa membicarakan ini. Tidak perlu seperti ini, ujar Tiandu. Aku hanya punya satu tujuan dan tugas, membunuh bis Super God, dan aku akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan itu. Jika Hansen tidak dapat bergabung dengan tim, maka tidak ada alasan bagiku untuk tetap bersama tim ini lagi, ungkap Queen menjelaskan semuanya dengan tenang. Tetapi kepastian dan cara bicaranya yang mutlak membuat yang lain terdiam. Baojun pun tampak sangat muram dan kesal, suasananya terasa dingin.
Lady Cat segera mengejar Queen yang ingin pergi. Kakak Queen, kita menghabiskan bertahun-tahun bersama. Apakah kamu akan membuang semuanya begitu saja? Mata Queen bergerak. Dengan nada suara yang dingin dia berkata, ketika kami membangun tim, aku memberitahumu tujuanku. Sudah kubilang bahwa yang ingin kulakukan hanyalah berburu bis super guard. Aku tidak memiliki kehangatan atau cinta untuk persahabatan dan hubungan yang telah kita bangun selama kita bersama. Inilah aku, ungkap Queen sambil pergi. Huang Fu Fingqing menarik Hansen untuk mengejar Queen. Meskipun pengejaran mereka cepat, mereka tidak cukup cepat. Dan pada saat mereka keluar dari tempat perlindungan, Queen sudah pergi. Kadang-kadang aku tidak mengerti bagaimana cara dia bekerja, ujar Fingqing menghela napas. Dia pasti punya alasan untuk mengatakan apa yang dia lakukan. Bisakah kau memikirkan sesuatu? Tanya Hansen. Queen dibesarkan oleh keluarga Huang Fu, jadi wajar bagi Shen untuk berharap Huang Fu Fingqing mengetahui sesuatu. Dengan senyum masam, Fingqing hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, di aula bela diri Ares hanya ada 2 orang yang cukup dekat dengannya untuk mengajukan pertanyaan pribadi seperti itu. Hansen mengangguk mengakui bahwa dia mengacu pada Huang Fu Xiongcheng dan istrinya. Aku akan pergi ke gunung karena mereka tidak akan ikut, akan terlalu sulit bagiku untuk melindungimu. Kau harus kembali ke tempat penampungan, ujar Hansen ke Fingqing. Kali ini Fingqing pun tak keberatan, dia hanya mengangguk. Setelah berpisah dengan Huang Fu Fingqing, Hansen mengendari si singa emasnya ke gunung Skyvillar. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain dan rencananya tidak akan berubah karena beberapa drama. Hansen meninggalkan Wet Sand Shelter dan pergi ke daerah pegunungan. Tak lama jalannya tiba-tiba diblokir oleh 3 orang. Ketiganya adalah Baojun, Tiandu, dan Lazy Cat. Dari kami bertiga, aku ingin kau memilih satu, ujar Baojun dengan dingin menatap Hansen. Pilih satu? Untuk apa? Tanya Hansen. Untuk bertarung. Jika kau mengalahkan salah satu dari kami, aku akan mengizinkanmu untuk bergabung, jawab Baojun mengungkapkan dengan nada suara bangga. Hansen tertawa. Hahaha, maaf, aku bahkan tidak ingin bergabung dengan timmu. Aku juga tidak tertarik untuk mempermalukanmu dalam pertempuran, ujar Hansen dengan santai. Mendengar itu, Lazy Cat sangat marah. Dia memanggil belatinya dan menyerang Hansen dengan marah. Kamu baru mengatakan ini sekarang kan? Kau mencoba menyabotase tim kami. Aku akan membunuhmu, brengsek, teriak Lazy Cat. Lazy Cat sangat cepat dan aliran angin terlihat saat dia berlari. Meskipun dia tidak sekuat harimau putih, kecepatannya melampaui evolver yang pernah dilihat Hansen. Peng! Hansen bahkan tidak perlu berbalik. Pedang kuno yang ada di tangan kanannya menyapu dan menghentikan belati pembunuh Lazy Cat di jalurnya. Lazy Cat berteriak dan berputar seperti tornado ke sisi lain Hansen. Seperti badai, Lazy Cat mulai berputar di sekitar Hansen. Kedua belatinya menusuk dan menebas dari setiap sudut dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi Hansen masih berdiri, tampaknya tidak terpengaruh. Hanya dengan satu pedang dan satu tangan, dia menggerakkan mereka, menangkis setiap serangan dengan kecepatan mesin. Cara Hansen merespon hampir tampak santai dan tidak peduli. Suara yang dipancarkan oleh benturan belati dan pedang kuno terdengar jauh dan luas. Dengan sedikit jeda, dengan efisiensi yang luar biasa, Hansen berhasil memblokir setiap serangan yang dilakukan Lazy Cat. Setelah Baojun dan Tiandu mengamati apa yang terjadi, mereka ingin bergabung. Lazy Cat mundur, ujar Tiandu sambil mengeluarkan pedangnya. Dia milikku, serahkan dia padaku, ungkap Lazy Cat marah karena Hansen sudah merusak hubungannya dengan Queen. Pedang maskot Hansen terus memblokir dan menangkis setiap serangan Lazy Cat. Tetapi dengan pendekatan kecemburuan langit, Hansen harus menggocosi pedang ular peraknya. Pedang lembut Tiandu terkenal karena kemampuannya untuk tumbuh menjadi keras dan lunak secara tiba-tiba. Ketika dia mendekati Hansen, itu mengeluarkan racun putih yang membekukan. Sayangnya untuk Tiandu, cara serangan ini tidak berguna melawan seorang seperti Hansen. Jet skin-nya membuatnya hampir kebal terhadap semua serangan berbasis es. Dan dalam hal ini pertarungan pedang, Hansen lebih baik dalam hampir semua hal. Meskipun melawan 2 orang, Hansen masih tidak dirugikan. Dia bahkan tidak melawan, yang dia lakukan hanyalah tetap di tempatnya, menangkis serangan dan bersikap defensif.
Wajah Baojun menunjukkan campuran emosi saat dia menyaksikan pertempuran itu. Dia sebelumnya memandang rendah Hansen, percaya dia tidak berharga. Dia tidak pernah menduga Hansen memiliki kekuatan seperti itu. Untuk melawan dua orang secara bersamaan dan tidak berkeringat tanpa penurunan kekuatan yang jelas adalah prestasi yang mengesankan. Tapi tetap saja Hansen tidak melawan. Baojun menggertakkan giginya dan tubuhnya bersinar dengan warna emas. Dia memanggil tombak hitamnya, seperti naga beracun. Dia menerjang ke arah Hansen. Dong! Pedang kuno Hansen berbenturan dengan tombak hitam. Baojun bergabung dalam pertempuran. Mereka bertiga bertarung melawan Hansen. Tanpa pemenang yang tampaknya akan ditentukan, itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Dan ketidakmampuannya mereka untuk mengatasi satu petarung solo membuat ketiga penyerang itu memiliki emosi yang saling bertentangan. Kecepatan Hansen setara dengan Lazy Cat. Kekuatannya tidak lebih buruk dari Baojun yang unggul dalam kekuatan. Dan udara beku Tianyu tidak berpengaruh padanya. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan manusia yang begitu kuat. Dan dia tampak lebih kuat dari Queen sendiri. Dia tidak bisa dihancurkan. Di bawah rentetan serangan dari 3 orang, pedang di tangan Hansen menari dengan kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang mengkhawatirkan. Seiring berjalannya waktu, kesadaran bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya mulai meresap. Hansen mendorong keterampilan gandanya secara maksimal, tetapi dia tidak mampu untuk tetap bertahan selamanya. Beralih ke ofensif. Pedang Hansen merayun seperti kepakan kupu-kupu yang panik. Namun kekuatan setiap ayunan tidak dapat dipercaya. Dan lawan-lawannya segera mundur beberapa langkah. Meskipun melawan 3 pelopor yang ulung, Hansen muncul sebagai pemenang. Meskipun upaya gabungan mereka kalah dalam pertempuran. Kebugaran Hansen sangat kuat sehingga dia hampir tidak menjadi manusia. Pikir mereka, ketangkasan dan kemahirannya dalam setiap aspek pertempuran berada di puncak dari apa yang mereka yakini dapat dicapai seseorang. Mereka tidak bisa membalas. Mata Lazy Cat tampak tersesat dan tanpa harapan. Menyadari sekarang mengapa Queen sangat ingin Hansen bergabung. Kekuatannya sangat menakutkan dan tidak satupun dari mereka yang cocok. Mata Tiandu bingung. Dia percaya bahwa orang seperti Hansen berada di luar jangkauan mereka. Dan mereka bodoh untuk mencoba bersaing dengannya. Tapi tetap saja dia tidak bisa menerima bahwa Queen meninggalkan mereka untuk seseorang yang bisa dibilang orang asing. Ayo pergi, ujar Baojun yang tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum berbalik meninggalkan pertarungan yang dia lakukan. Siapa yang tahu emosi apa yang sekarang melanda hatinya. Baojun tidak pernah mengira Hansen, orang yang dia pandang rendah, benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Dan bukan hanya dia yang kalah dari Hansen, mereka bertiga semua dalam upaya gabungan malah kalah. Melihat mereka bertiga pergi, Hansen menghela napas dan berkata, "Kamu bisa keluar sekarang." Queen pun muncul dari balik pohon. Dia mendekati Hansen dan mengucapkan terima kasih. "Untuk apa kau berterima kasih?" tanya Hansen. Tentu saja Sen tahu dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa para penyerangnya. Queen tidak menjawab. Dia hanya melihat ke arah yang ditinggalkan oleh 3 mantan rekannya. Jarang bagi Hansen melihat wanita ini dalam suasana hati yang tertindas. Kemungkinan melihatnya dalam keadaan seperti itu jauh lebih kecil daripada melihatnya tersenyum. "Gunung Pilar Langit, ayo kita pergi ke sana," ujar Queen kepada Hansen. Gunung Pilar Langit atau Gunung Sky Pillar hampir seperti puncak menara dalam struktur dan formasinya. Sulit untuk dikenali sebagai gunung dari jauh, karena menyerupai beberapa pilar suci yang menambatkan dunia dan langit. Kemiripan ini telah menjadi namanya. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Queen berkata, "Gunung Pilar Langit ini milik keluarga Chen. Jika kau bertemu seseorang dari keluarga Chen, waspadailah terhadap Chen Ran khususnya." Apakah dia kuat? Hansen telah bertemu 2 orang dari keluarga Chen sebelumnya, Chen Ji-chen dan Ju Ting. Hansen selalu ingin mempelajari keterampilan 7 putaran khusus keluarga Chen, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Meskipun Ju Ting telah mempelajarinya sebagai anak haram dari keluarga, dia bungkam tentang praktiknya. 80 tahun yang lalu, Chen Ran membuka kunci gen pertamanya, ujar Queen dan kemudian diam tanpa mengatakan apa-apa lagi. Hansen tahu betapa menakutkannya Chen Ran hanya dari mendengar namanya.
Sejarah dunia ini hanya kembali 100 tahun. Jika dia membuka kunci gennya 80 tahun yang lalu, dia seharusnya menjadi elit tua. Untuk bisa berlatih dengan kunci gen yang terbuka selama 80 tahun, siapa yang bisa memahami kekuatan hebat apa yang mungkin telah dia pelajari. Bahkan jika dia belum benar-benar membuka kunci gen pertama, jumlah yang dia buka pasti lebih banyak daripada Apple per lainnya. Bagi Queen, untuk memperingatkannya tentang orang ini adalah bukti kemampuannya. Hansen berpikir gunung Sky Pillar sangat besar dan hampir tidak mungkin untuk menemukan jalur optimal ke atas. Karena itu, ia memilih jalur secara acak dan mulai mendaki. Dia juga percaya kehadiran mereka akan luput dari perhatian jika mereka mendaki gunung sedemikian rupa. Namun Sen salah, karena tak lama setelah mereka memulai perjalanan, sekelompok orang mendekati mereka. Pemimpin kelompok memiliki rambut beruban, tetapi wajahnya menunjukkan berusia 40-an. Tidak ada kerutan yang bisa dilihat Hansen, dan tubuhnya tampak kencang dan terlatih. Dia mengenakan baju besi perak. Dia mengendarai harimau yang tingginya 3 meter. Kamu di sana yang telah memilih untuk mendaki gunung pilar langit yang mulia ini. Katakan padaku mengapa kamu tidak memberitahukan kehadiranmu kepada kami. Kelemahan kami tidak mengenal kekurangan, ujarnya yang tak lain dan tak bukan adalah Chen Ran.